Oke, ini saya lanjut untuk yang Fernandes ya, soal yang ketiga. Fernandes memiliki 2 istri dan 5 anak, mendapatkan gaji mingguan sebesar 3.500.000 dan beras dengan harga pasar 600.000. Bapak Fernandes belum punya NPWP. Nah, untuk gaji pokok di sini kan dia kan mingguan ya. Nah, kalau mingguan 1 bulan kan ada 4 minggu. Jadi nanti waktu hitung gaji di sini kita kita 3.500.000 kalikan dengan 4 karena 1 bulan ada 4 minggu. Nah, udah dapat 14 juta. Nah, di sini kenapa yang berasnya tidak boleh dimasukkan kemarin? Karena beras itu termasuk natura, jadi nggak boleh dimasukkan ya. Jadi kita hapus dulu. Berarti untuk penghasilan brutonya sebulan hanya ini saja. Oke, lalu biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu kan 5% dikalikan dengan nih, perhatikan rumusnya ya. 5% dikalikan dengan yang bruto tadi kan. Nah, kalau 5% dikalikan bruto yang tadi itu melebihi 700.000 tuh melebihi. Kita lihat aturan yang sebelumnya. Nah, di sini udah dikatakan per bulan hanya boleh 500.000 max-nya. Maksimal hanya boleh 500.000 per bulan. Makanya ini nggak boleh karena normalnya itu ini ya 5% dikali penghasilan bruto ya. Normalnya itu sebentar. Nah, normalnya itu 5% dikalikan 14 juta. Cuma karena hasilnya 700.000 ya udah nggak bisa maksimalnya hanya boleh 500.000. Sudah. Lalu ini kan karena tidak ada iuran apa-apa, maka di sini saya hapus juga karena nggak ada iuran. Ini saya menggunakan format yang ini ya, yang sama juga yang sebelumnya. Oke, nah kalau udah kita lihat penghasilan neto sebulan kita tinggal dikurang 14 juta dikurang 500.000 dapat 13 juta 500.000. Nah, di sini kita setahunkan dapatnya 162 juta. Lalu keterangan PTKP-nya di sini mana? 2 istri dan 5 anak. Nah, ingat ya, status nikah hanya boleh 1 kali dan anaknya tunjangannya itu maksimal hanya boleh 3. Makanya PTKP-nya itu K3. Nikahnya hanya statusnya diakui 1 kali dan tunjangan maksimal 3. Jadi di sini saya tambahkan lagi. Ini menikah ya. Wajib pajak. Nah, ini kita lihat dari mana ini PTKP-nya, lihat dari slide PowerPoint-nya di sini. Oke, di sini ya. Nih, wajib pajaknya sendiri itu 54 juta. Lalu karena status menikahnya di sini WP kawin menikah 4.500.000. Lalu tunjangannya ada 3. Satu tunjangan itu 4.500.000. Jadi kalau ada 3 tunjangan dikali 3 aja. Oke, jadi kalau ditotalkan, ini saya jumlahkan ini ya, PTKP-nya 72 juta. Jadi kalau ini ditotalkan, dapat PTKP-nya 72 juta. Nah, kalau udah, nanti tinggal dikurangi aja 162 juta, kurangi dengan 72 juta, dapatnya 90 juta. Itu adalah PKP-nya selama setahun. Nah, sekarang kita mau hitung nih, pengenaan tarifnya. Nah, ini kan 90, mana kita cari tarif dulu. Nah, ini. Kalau 5 sampai 50 juta itu 5%. Ini kan udah 90 juta nih. Nah, berarti harus dikenakan 2 tarif. Oke. Nah, di sini tarif yang pertama itu 5% dulu untuk sampai 50 juta. Lalu yang tarif kedua yang di bawahnya ini kita pakai yang 15%. Nah, ini tarifnya sebesar 50 sampai 250. Berarti sisanya ya. Sisanya. Nah, ini kan udah 50. Ini kan tadi yang dikenakan tarif kan 90. Ini ya PKP-nya kan 90 juta. Nah, yang dikenakan 5% itu 50. Dari 90 dikenakan 50 untuk yang 5%, berarti sisanya 40 kan? Atau saya buat begini saja. Nah, ini kalau digabungkan kan jadi 90 nih. Nah, udah
tinggal dikali masing-masing aja. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi ini 5% kalikan dengan 50 juta, 15 kalikan dengan 40 juta. Kalau sudah dijumlahkan, oke. Nah, 8 juta, jadi kalau mau cari yang sebulan, tinggal ini 8.500-nya dibagikan dengan 12. Nah, dapatnya kan 708.333. Nah, ini kalau misalnya dia punya NPWP. Tapi karena dia tidak punya NPWP, nah, balik lagi ke soalnya. Nih, karena dia tidak punya NPWP, maka harus dikenakan kenaikan tarif 20%. Nah, ini kan dia dibayarnya gaji mingguan. Coba kita hitung juga PPh terutang dia mingguan ya. Mingguan. Seminggu. Jadi 1 bulan kan ada 4 minggu. Saya coba bagi 4 dulu. Oke, nah. Lalu karena dia tidak punya NPWP, maka kita kenakan tidak punya NPWP. Nah, kalau tidak punya NPWP ada kenaikan 20%. Nah, kenaikan 20%-nya kalau misalnya mau kali 20, ada dua cara perhitungannya ya. Pertama, bisa yang ini nih, kita kalikan dengan 20% dulu. Nah, dapatnya segini kan. Nah, jadi dari harga 177 nih, kalau dikalikan 20% dapat 35.000. Nah, jadi total PPh yang harus dibayar adalah 177 ditambah dengan yang ini tadi. Hasilnya 212.500. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Kalau misalnya kemarin kan ada yang bilang, Bu, boleh nggak kali 20%? Boleh, tapi caranya begini ya. 20% kalikan dengan 177 dapatnya ini. Nah, nanti ini baru ditambahkan dengan ini dapatnya 212.500. Jadi kita harga sebelumnya PPh terutang sebelumnya kita tambahkan dengan 20% tadi dapatnya segini. Atau cara kedua yang ini yang sering kalian pakai. Cara kedua ini langsung lebih cepat karena dia ini perhitungan matematisnya aja ya. Dia langsung dikalikan 120%. Kenapa? Karena 100% itu menandakan sebesar 177-nya. 100% itu berarti 177-nya. Nah, kalau ditambah kenaikan 20, 100 tambah 20 kan 120. Makanya dia langsung cepat hitungnya. Jadi tinggal 177 yang tadi kalikan aja dengan 120. Nah, ini kan caranya sama. Jadi terserah mau pakai yang mana, cuma kalau saya pribadi pasti saya lebih suka yang ini, yang 120. Karena tinggal dikaliin aja. Gitu sih. Ini untuk yang Fernandes ya.